Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hari ini Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Kita merayakan hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71 dengan tema Perjalanan Panjang Profesi Bidan untuk Generasi Unggul Menuju Indonesia Maju. Marilah seluruh warga bidan di kawasan Nusantara berhimpun di dalam satu wadah Ikatan Bidan Indonesia, membela dan setia mengamalkan ajaran Pancasila, bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi mengemban amanat bangsa. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di banyak alam. Siapa sih bidan itu? Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan kebidanan, yang diakui oleh pemerintah dan profesinya dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, yang diregistrasi, sertifikasi untuk mendapatkan lisensi atau izin praktek. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan ibu dan anak. Berdasarkan Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan praktek bidan, maka bidan memiliki kewenangan berdasarkan peran dan fungsinya. Yang pertama, bidan memberikan asuhan kebidanan kepada ibu dan anak, kesehatan reproduksi perempuan termasuk KB, dengan tujuan untuk kesejahteraan kesehatan. Yang kedua, bidan mendapatkan pelimpahan wewenang dari dokter, termasuk mandat atau izin. Yang ketiga, bidan berhak melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya untuk menolong dengan tujuan mencegah kematian, dan ini biasanya pada kasus-kasus urgennya. Pemirsa, pada wilayah terluar terjauh biasanya terjadi kekurangan tenaga kesehatan ya. Nah, pada posisi ini bidan berhak untuk melakukan pelayanan kesehatan secara menyeluruh berdasarkan pengetahuan, keterampilan, serta fasilitas yang tersedia apa adanya. Sekali lagi, apa adanya. Luar biasa, jempol buat bidan Indonesia. Pemirsa, pendidikan, kualifikasi, peran dan fungsi bidan merupakan satu kesatuan dari perjalanan panjang profesi bidan. Hal ini mengantarkan banyak bidan menuju ke gerbang kesuksesan. Pemirsa, berikut ini adalah pernyataan beberapa bidan tentang perjalanan panjang profesi mereka menuju kesuksesan yang mungkin bisa menginspirasi. Check it out. Perkenalkan, nama saya Bidan Eva Barito. Umur saya sekarang 65 tahun. Sebelum saya diangkat jadi PNS, saya bekerja
di rumah sakit swasta Rumah Bersalin Dharma Ibu Ternate selama 10 tahun. Setelah saya diangkat menjadi PNS tahun 1995, saya pindah ke Rumah Sakit Umum Daerah Ternate, bekerja selama 5 tahun. Kemudian konflik yang terjadi di Maluku, kerusuhan, lalu kami kembali ke Samlaki, bekerja di Puskesmas Samlaki tahun 2000, sampai pindah ke RSU Magreti tahun 2010. Saya bekerja di ruang kebidanan sebagai kepala ruangan selama 15 tahun. Kemudian tahun 2015 saya pensiun. Sampai saat ini sudah 7 tahun lamanya saya pensiun. Perbedaan profesi bidan dulu dengan sekarang. Kalau dulu seorang bidan itu harus sabar, setia, sopan, tekun, dan kerja keras, serta memberikan perhatian penuh kepada pasien yang dia layani. Itulah yang saya pegang sampai saat sekarang, sehingga pasien saya banyak. Pesan saya buat semua bidan. Sekarang ini dunia internet, hanya dengan postingan bisa menghancurkan segala-galanya. Jangan sampai hilang kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan. Pesan saya, peganglah teguh rahasia jabatan dengan menjaga privasi pasien. Yang berikut, belajarlah seumur hidup, karena bidan itu harus cerdas. Kalau cerdas, kasus apa saja bisa ditangani. Sepanjang itu tidak melenceng dari aturan. Sering-seringlah motivasi dan berempati terhadap pasien. Karena skill, knowledge, attitude itu sangat penting dan menunjang karir kita ke depan. Halo pemirsa, perkenalkan saya Bidan Lena Lefmana. Asal saya Kampung Tani Markei, Kabupaten Maluku Tenggara. Umur saya sekarang 70 tahun. Saya PNS sudah 40 tahun. Dulu sebelum PNS, saya bekerja di rumah sakit swasta selama 5 tahun. Saya pensiun sudah 14 tahun. Jadi sampai sekarang ini saya mengabdi sudah 59 tahun. Perbedaan profesi bidan dulu dengan sekarang. Kalau dulu pertolongan persalinan kebanyakan gratis. Yang bayar hanya pedagang atau orang yang mampu. Itu pun saya tidak pernah meminta. Dulu puskesmas belum melayani pertolongan persalinan. Hanya rumah sakit swasta dan kebetulan saya kerja di situ. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai menyadari pentingnya kesehatan. Tapi sekarang saya sudah bisa menerima bayaran. Memang kita lihat sekarang banyak klinik di Kota Larat ini. Tapi pada umumnya semua klinik itu pasiennya banyak. Karena memang sudah ada kesadaran masyarakat sendiri. Pesan saya buat semua bidan. Kita bidan itu menolong menyelamatkan nyawa manusia, terutama ibu dan anak. Bekerjalah sesuai dengan SOP dan jangan pernah melenceng dari aturan. Ingat, profesi bidan itu tanggung jawab dan tanggung gugat. Jadi jangan main-main. Layanilah sesamamu dengan cinta kasih.
Jangan memikirkan imbalan. Ikatan Bidan Indonesia itu sangat kuat organisasinya. Kalau saya lihat program 1000 hari pertama kehidupan di Kota Larat ini sudah ada ya. Menurut saya, gizi anak-anak di sini baik-baik saja. Buat para bidan, mari kita sukseskan program pemerintah untuk generasi unggul menuju Indonesia maju. Saya Bidan Lena Lefman. Perkenalkan, saya Bidan Mia Penalampir, sarjana sains terapan, bekerja pada Rumah Sakit RSUD PP Magreti sebagai Kepala Ruangan Kebidanan. Saya berasal dari Ulit Baru Sablaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya lulusan SPK Gunung Maria Tomohon, Manado, tahun 1993. Lulusan D1 Kebidanan Rumkit Ambon tahun 1994. Lulusan Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2012. Lulusan D4 Kebidanan Stikes Megareski Makassar tahun 2016. Dulu saya sebagai bidan PTT 11 tahun. Kemudian saya diangkat sebagai bidan PNS tahun 2005. Jadi saya sudah bekerja sebagai seorang bidan selama 28 tahun. Pengalaman saya sudah bekerja di beberapa tempat. Desa Persui, Desa Ilngei, Desa Tumbur, Desa Amdasa, Desa Sangliat Idol, Sangliat Krawain, Puskesmas Sablaki, dan Rumah Sakit PP Magreti sampai sekarang. Selain kesibukan saya di Rumah Sakit Dr. PP Magreti, saya memiliki klinik bersalin mandiri. Dan saya bekerja sama dengan BPJS. Pasien saya lumayan banyak. Pelayanan yang saya berikan adalah pemeriksaan ibu hamil, persalinan, KB, dan tes IVA. Klinik saya selalu ramai karena selalu saya utamakan. Yang pertama adalah 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang kedua, saya lebih mementingkan kualitas pelayanan saya. Upaya saya untuk generasi unggul menuju Indonesia maju. Karena saya bekerja di rumah sakit dan klinik, maka kebersihan yang saya utamakan. Bersih diri, bersih alat, dan bersih lingkungan, yang merupakan bagian dari pencegahan infeksi. Sehingga generasi penerus yang saya tolong tetap sehat dan cerdas. Untuk generasi unggul menuju Indonesia maju. Harapan saya kepada bidan-bidan junior, jaga privasi pasien, dan tingkatkan skill untuk menjaga mutu pelayanan. Perkenalkan, nama saya Bidan Lin Melatunan AMDK. Saya bidan koordinator Puskesmas Larat. Lulusan SPK Depkestual tahun 1993. D1 Kebidanan Poltekkes Ambon tahun 1994. Setelah lulus, saya langsung diangkat menjadi PNS. Jadi saya sudah mengabdi selama 28 tahun menjadi PNS di Puskesmas Larat. Kesibukan saya selain di Puskesmas, saya juga punya klinik bersalin. Sekarang ini saya belum punya mobil. Apabila ada pasien saya yang pulang, saya yang memfasilitasi. Supaya pasien merasa puas dan nyaman dengan pelayanan saya. Puji Tuhan, pasien saya lumayan banyak. Cukup membantu perekonomian rumah tangga saya. Masyarakat di sini
sudah sangat paham tentang pentingnya pelayanan kesehatan. Jadi kami tidak perlu cari-cari pasien lagi. Upaya kami untuk generasi unggul menuju Indonesia maju. Kami para bidan berupaya memberikan pelayanan prima secara baik dalam menjalankan program kami. Dengan melakukan pencegahan infeksi dan bekerja sesuai dengan SOP, mengupayakan tercapainya cakupan program kami. Harapan saya untuk para bidan junior tetap semangat dan setia dalam menjalankan tugas. Karena kesuksesan kita ada pada masyarakat. Nama saya Bidan Eni Bersadi, Bidan Koordinator Puskesmas Paturu. Dulu saya sekolah SPK Depkes Tua, lulusan tahun 1995, kemudian sekolah kebidanan Ambon, lulusan tahun 1996, langsung PTT. Dulu saya PTT 9 tahun, PNS 17 tahun, sudah mengabdi 26 tahun. Terus saya sekolah D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Maluku, lulusan tahun 2018. Terus saya mengambil D3 Kebidanan Semlaki Poltekkes Kemenkes Maluku, lulusan tahun 2018. Dulu saya PTT di Puskesmas Romean, Desa Adodofordata, Desa Sofiani, Desa Walera. Sudah 17 tahun saya sebagai bidan koordinator di Puskesmas Waturu. Saya senang kerja di sini karena lingkungan, teman-teman, masyarakat baik dan ramah. Dulu masyarakat belum sadar tentang kesehatan, jadi kita mencari setengah mati. Tetapi sekarang masyarakat sudah sadar tentang kesehatan, jadi ketemu sudah. Upaya untuk generasi unggul menuju Indonesia maju. Katong sebuat 1000 HPK untuk gizi keluarga sekaligus mencegah stunting. Tapi di sini kalau musim hujan sayur banyak, ikannya kurang. Dan sebaliknya kalau panas ikannya banyak, sayurnya kurang karena faktor iklim. Harapan untuk bidan junior semangat bekerja dimanapun ditempatkan. Halo guys, nama saya Bidan Rosweriditi. Saya adalah bidan koordinator pada Puskesmas Tutu Kembong. Dulu saya tamat program pendidikan Bidan C SPK Depkes Tua tahun 1996. Saya bidan PTT selama 8 tahun, bidan PNS 17 tahun, jadi saya sudah mengabdi 25 tahun. Kemudian saya lanjut D3 Kebidanan Somlaki, Poltekkes Kemenkes Maluku, lulusan tahun 2017. Dulu saya PTT di Desa Awear, Desa Adodofordata, dan Puskesmas Romean. Waktu saya di Puskesmas Romean itu sebagai bidan koordinator selama 11 tahun. Kemudian saya ditugaskan di Rumah Sakit Dr. PP Magreti selama 3 tahun. Dan sekarang saya sudah di Puskesmas Tutu Kembong selama 2 tahun sebagai bidan koordinator. Di sini kita lebih banyak pengalaman dalam pelayanan maupun interaksi. Upaya kami untuk generasi unggul menuju Indonesia maju. Sekarang sementara kami galakkan untuk pencegahan stunting. Harapan saya buat bidan-bidan junior tetap semangat dan selalu rendah hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Bidan Opis Penyakit AMDK. Bekerja pada Puskesmas Larat
lulusan SPK Depkes 2 tahun 1994. Kemudian saya lanjut D1 Kebidanan di Poltekkes Ambon. Lulusan tahun 1995. Kemudian saya diangkat menjadi PNS sampai sekarang. Jadi sudah 27 tahun saya mengabdi sebagai bidan. Kesibukan saya selain di puskesmas, saya juga punya klinik bersalin yang tidak pernah sepi. Pelayanan yang dilakukan di klinik ini, pelayanan ibu hamil, pelayanan ibu bersalin, pelayanan ibu nifas, dan juga pelayanan bayi balita. Pelayanan KB dan juga pelayanan reproduksi lainnya. Penghasilan di klinik ini cukup membantu kebutuhan saya setiap hari. Upaya generasi unggul menuju Indonesia maju. Saya bekerja selalu mengutamakan keamanan diri saya dan pasien. Saya pastikan pasien saya puas dengan pelayanan saya. Karena yang saya jaga adalah kualitas pelayanan saya. Harapan saya kepada bidan-bidan junior, tetap semangat dalam bertugas dimanapun Anda ditempatkan. Selalu rendah hati dan selalu kepo. Jangan malu bertanya, kami senior siap membimbing adik-adik. Halo, saya Bidan Erna Grego AMDK, bekerja sebagai staf di Puskesmas Lorulun. Umur saya 49 tahun, asal Maumere, Nusa Tenggara Timur. Saya tamat SPK Stella Maris tahun 1995, kemudian melanjutkan D1 Kebidanan di Stella Maris tahun 1997. Kemudian pada tahun 1918 saya tamat D3 Kebidanan pada Prodi Kebidanan Syamlaki, Kemenkes Maluku. Dulu saya bekerja 2 tahun sebagai bidan PTT di Kabupaten Jeneponto. Kemudian saya bekerja 1 tahun di Rumah Sakit Bakti Rahayu Ambon. Sudah 22 tahun saya menjadi PNS. Jadi total saya mengabdi sebagai bidan sudah 25 tahun. Prestasi, dulu saya menjadi bidan teladan tahun 2009. Upaya kami untuk generasi unggul menuju Indonesia maju. Ya, upaya pencegahan stunting. Harapan saya untuk bidan-bidan junior harus peka terhadap tugas dan tanggung jawab. Disiplin, loyal dalam menjalankan tugas. Selalu mempunyai motivasi untuk maju dan up to date terhadap perkembangan yang ada. Perkenalkan, saya Bidan Sinta Kaliombar AMDK. Saya bekerja sebagai bidan desa Wowonda, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Umur saya sekarang 47 tahun. Saya lulusan SPK Depkes 2 tahun 1990. Lulusan D1 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ambon tahun 1995. Lulusan D3 Kebidanan Samlaki Poltekkes Kemenkes Maluku tahun 2017. Dulu saya bidan PTT selama 11 tahun dan menjadi PNS 16 tahun. Jadi total masa bakti saya selama menjadi bidan 27 tahun. Saya pernah bertugas di Desa Atuburaya, Desa Sangliatdo, Desa Aruidas, Desa Aruibab, Desa Lauran, Desa Lermatan, Desa Matakus, dan yang terakhir di sini Desa Wowonda. Jadi saya sudah menjadi bidan desa selama 27 tahun. Selama masa bakti saya sebagai bidan. Karena saya bidan desa, maka upaya saya untuk generasi unggul menuju Indonesia maju, yaitu pencegahan stunting.
di mana saya mengupayakan program pemerintah 1000 hari pertama kehidupan. Sejak ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun. Dengan menjaga gizi yang baik, menggerakkan masyarakat untuk rajin ke posyandu, menggerakkan masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat, dan sebagai petugas kesehatan dengan konsep 3 bersih. Harapan saya untuk bidan-bidan junior bekerja dengan tulus, ikhlas, tanpa membedakan status apapun. Dan gunakan ilmu komunikasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan tetap rendah hati. Pemirsa sudah mendengarkan pernyataan teman-teman seprofesi saya ya. Yang ingin saya tambahkan adalah sesuatu yang berbeda. Profesi yang kami jalankan ini tidak selamanya indah. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjalankan misi kemanusiaan dalam bidang kesehatan. Di mana perjuangan kami adalah untuk memberikan kesejahteraan kesehatan kepada masyarakat. Ada tantangan-tantangan yang saya alami di lapangan sepanjang saya melaksanakan profesi saya sebagai bidan. Dulu itu masyarakat sempat mengalami krisis pangan, dalam hal ini kelaparan ya, dan saya salah satu korbannya. Dulu itu saya harus berjalan kaki 50 km, naik gunung, turun gunung ya, basah-basahan kalau memang musim hujan. Kalau memang musim panas, saya harus menderita panas yang sangat ekstrim ya, karena sepanjang jalan sulit ada pohon-pohon untuk berlindung. Dan saya harus menenteng buku-buku register sebanyak mungkin, termasuk kohor-kohor ya, dengan posisi tubuh saya yang waktu itu masih gadis, yang masih sangat kecil dan langsing, sehingga jalan sejauh itu dan harus membutuhkan jalan yang secepat mungkin, itu menurut saya pengalaman yang luar biasa. Untuk apa saya ke kota? Saya ke kota dalam rangka setiap bulan harus memasukkan laporan bulanan, pemirsa. Kemudian kami harus melakukan mini lokakarya. Itu perginya. Nanti baliknya juga seperti itu, pemirsa. Kemudian tidak semua jalan itu tanah ya. Kita harus menyeberangi sungai dengan resiko. Pertama, kalau airnya turun, maka airnya itu sebahu ya. Gini. Kalau memang naik, ada tuh orang yang tinggi. Kita naik di atas pundaknya, kemudian dia menyeberangkan kita ke seberang. Itu dengan bahaya, kita juga takut, jangan-jangan ada buaya yang kelaparan, nah, kita jadi mangsanya, seperti itu. Kemudian kita harus manjat tebing ya, jadi gunung itu kita jalan gimana, jalan potong biar cepat sampai ke tempat tugas, kita manjat tebing dengan ransel yang berat lumayan, kemudian manjat, itu kan sudah pasti mandi lumpur tuh pemirsa. Nah, kita manjat tuh, pas sampai di puncaknya ternyata ada ular gede di situ yang lagi nongkrong. Nah, bayangin aja pemirsa, betapa takutnya saya saat itu, pengen rasanya berlari kembali pulang ke Saum lagi, mungkin lebih nikmat hidup di sana ya, gitu. Perasaan saya saat itu seperti itu. Tapi kan kita sudah jalan jauh ya pemirsa, udah takut, menahan sampai si ular itu hilang. Saya juga sering merasakan ketakutan, takut diperkosa dan takut dibunuh. Karena apa? Sering di tengah malam orang itu baru bersalin, dan kita ya sudah tentu dipanggil pada malam hari, dan itu sangat menakutkan. Kita hanya dengan doa. Jadi dulu itu satu puskesmas pembantu atau pustu itu ditempati seorang bidan, dan satu bidan luas wilayahnya itu 2-3 desa.
apalagi dulu itu belum ada listrik pemirsa, kita masih pakai lampu pelita. Sekarang ini udah enak ya, karena persalinan pada sarana kesehatan, jadi tempat tidurnya sudah tinggi dan itu tidak menyiksa kami sebagai tenaga bidan yang menolong persalinan, karena dulu itu kita menolong persalinan itu masih di rumah penduduk ya. Kalau memang tidak punya tempat tidur ya kita lesehan dengan cara berlutut pemirsa sampai persalinannya selesai. Luar biasa ya. Kemudian kalau penduduk yang punya tempat tidur, pada umumnya tempat tidur itu sangat rendah pemirsa. Jadi kita banyak membungkuk untuk nolongin ibu bersalin, dan itu memakan waktu yang lumayan lama ya, sehingga berpengaruh pegel pada area punggung dan pinggang. Ya sekitar 3 hari lah baru hilang pemirsa, plus pijatnya pemirsa. Pengalaman saya pernah merujuk ibu bersalin ya, kami terguling-guling dari puncak gunung dengan angkot yang kami sewa, terguling-guling sampai ke bawah puncak gunung. Dan pemirsa bayangin, pasti dong ada yang luka-sobek. Perasaan waktu itu tidak mau terima kenyataan, paling teriak aja. Akhirnya kami pasrah, kami sadar ini adalah takdir. Ternyata kami masih hidup pemirsa. Saya juga pernah merasakan bagaimana seluruh barang-barang bawaan saya, baik makanan, obat-obatan, dan lain-lainnya tenggelam di laut pada saat kami dalam perjalanan ke tempat tugas. Dan saya sendiri juga tidak tahu berenang pemirsa, jadi lumayan nih pemirsa, kalau tidak ditolong gimana nasib saya. Mengalami bagaimana rasanya bekerja dari yang namanya nol. Masih banyak tantangan-tantangan lainnya, tapi saya rasa itu aja udah cukup ya. Saya bersyukur ya, karena Tuhan itu menempa saya dengan sekian banyak ujian dalam sepanjang profesi saya sebagai bidan. Akhirnya saya mempunyai kelebihan sebagai ahli strategi lapangan, di mana saya bisa membongkar suatu manajemen yang buruk menjadi bagus dan terbaik. Dengan adanya pemekaran kabupaten, maka perhatian pemerintah terhadap pembangunan secara keseluruhan sudah dapat kita rasakan, di mana sudah ada pembangunan sarana prasarana. Ya, kita lihat jalan sudah bagus sampai di wilayah pedalaman. Pertolongan persalinan sekarang sudah di Pasienkes atau fasilitas kesehatan dengan sarana yang memadai, dan itu kita harus bersyukur dan merawat pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dulu, dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sekarang. 4 pesan saya kepada para bidan junior. Yang pertama, anggaplah bahwa hidup kita ini diatur oleh waktu. Maka perbiasakanlah kita terschedule dalam keseharian, dimulai dari bangun tidur sampai kita tidur. Maka dengan demikian kita akan belajar berdisiplin. Yang kedua, padukanlah dunia seni dan hiburan dalam pekerjaanmu. Utamakanlah cinta kasih dalam pelayanan kepada masyarakat. Inilah yang membuat kita selalu bersemangat dalam menjalankan tugas, dan dengan demikian akan muncullah banyak inspirasi-inspirasi menarik, asalkan kita melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga, jadilah penghayal sejati dan jadilah si ambisius yang berusaha untuk mengejarnya sampai dapat. Maka kita akan mendapatkan strateginya.
Yang keempat, ilmu adalah dasarnya. Maka rajin-rajinlah membaca. Dan pengalaman adalah gurunya. Maka jangan pernah malas. Strategi, inovasi, dan kreativitas hanya akan didapatkan pada orang yang jujur dan mau bekerja dengan tulus dan ikhlas. Ingat hukum tabur tuai. Sejak usia dini, Mari bersama bersinergi. penyediaan air bersih dan sanitasi, Pendidikan gizi buat kita sendiri. ketahanan pangan dan gizi, tetap usia dini. Pemirsa, masa depan bangsa ini berada di tangan generasi muda yang merupakan penerus bangsa yang akan menata bangsa ini untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Pembangunan SDM atau sumber daya manusia merupakan kunci pembangunan negara kita ke depan. Dan titik pembangunan SDM adalah menjamin kesehatan ibu hamil, bayi balita, dan anak sekolah. Karena kesehatan dan pendidikan itulah yang akan mencetak generasi unggul ke depannya untuk bersaing dengan dunia global. Dan periode emaslah yang akan mencetak generasi unggul ke depannya. Dimulai dari ibu hamil sampai anak itu berusia 2 tahun. Pemirsa, perjalanan panjang profesi bidan untuk generasi unggul menuju Indonesia maju di tahun 2024, yaitu upaya pencegahan stunting. Pemirsa, data Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa angka stunting pada tahun 2010 mencapai 30%, lebih tinggi dari target WHO yaitu 20%. Stunting akan merugikan pertumbuhan anak dan akan terbawa sampai dewasa nanti. Karena itu, optimalkanlah 1000 hari pertama kehidupan. 270 hari adalah masa kehamilan, yaitu terpenuhinya kebutuhan gizi lewat makanan dan minuman. Mendapatkan tablet tambah darah, kalsium, mineral, vitamin, kemudian pola hidup sehat dengan menghindari minum minuman keras, merokok, dan berolahraga, sehingga tidak terjadi perkembangan janin terhambat. 730 hari kemudian adalah untuk anak, di mana pemenuhan kebutuhan gizi anak lewat pemberian kolostrum, ASI eksklusif, MPASI, dan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun. Berikut adalah kegiatan posyandu supaya anak tersebut mendapatkan imunisasi, baik imunisasi dasar dan imunisasi lengkap. Anak juga dapat memeriksa berat badan, tinggi badan sesuai dengan kurva. Dan untuk ketahuan pemirsa bahwa KFS yang selama ini dipakai kurvanya itu adalah standar WHO, dan kedepannya akan dirubah dengan kurva standar Indonesia. Yang terakhir adalah masalah kebersihan. Air, peralatan, itu adalah hal yang sangat penting untuk masalah kebersihan dari anak itu masih kecil hingga dewasa, termasuk menjaga kebersihan sarana dan prasarana kesehatan. Makanya pemirsa, kita petugas kesehatan itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
bersih lingkungan. Dan itu sangat penting. Saya Ibu Ger Metiaman, kerja sebagai kader posyandu sekaligus dukun bayi ternate Desa Lelengluan. Ibu hamil ingin bersalin di klinik ini. Sudah menjadi tugas saya untuk mengantarkan. Pemirsa, kami bermitra dengan semua bidan yang ada di Kota Larat ini. Saya sangat puas dengan pelayanan Ibu Bidan. Terima kasih. Terima kasih bidan sudah menolong istri saya. Istri dan anak saya lahir sehat dan selamat. Saya siap menjadi suami siaga, siap antar jaga. Terima kasih Ibu Bidan. Kami puas dengan pelayanan. Happy birthday. 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 Selamat tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71. Generasi unggul Indonesia maju. Selamat ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71. Untuk generasi unggul menuju Indonesia maju. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Dari Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bumi Duan Lolat, Provinsi Maluku, saya Chandra Tresya Lolonlun, Sarjana Terapan Kebidanan. Selamat ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71 untuk generasi unggul menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan